uh, masih banyak rupanya yang penasaran dengan informasi saya mengenai si Julius itu ya. Mereka mengira informasi saya itu ecek-ecek. Aduh, sudahlah kawan. Logika-logika aja kalian bangun, dekati pakar hukum, dekati orang hukum. Jangan kayak Gus Handi itu. Dia itu nggak objektif, tapi subjektif ya. Saya lah yang tahu ya. Ya. Tapi sudahlah. Bah, apa lagi nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, kalau ngomongin Rudy Yohanes ya kadang-kadang kita ketawa lah. Mungkin saking semangatnya kuliah hukum ya, yang bersangkutan masih semester 2, tetapi kerap kali di media sosial itu membahas soal hukum dan bergaya seolah-olah menjadi pakar ya, seolah-olah lebih hebat dari siapapun dengan logikanya sendiri ya. Kemarin sudah jelas ya ketika diskusi dengan aku ya, aku nggak mau diajak untuk membahas hal-hal yang tidak fokus pada pembuktian apakah Julius HMC pernah ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa. Ternyata Rudy Yohanes sama sekali tidak bisa membuktikan surat penetapan Julius sebagai tersangka maupun SIPP, register perkara pidana atas nama Julius. Tidak pernah ada. Dia hanya berputar-putar membahas soal uraian yang ada dalam dakwaan. Ya aku nggak mau ngomongin itu, karena dakwaan itu kalau ada uraian yang dianggap tidak benar, itu bisa ditanggapi melalui eksepsi. Kalau terdakwa atau penasihat hukum tidak melalui eksepsi, ya tidak melakukan eksepsi, itu artinya dakwaan itu bisa diterima. Cuman malah saja yang ngomongin hal-hal seperti itu dengan Rudy Yohanes. Percuma kadang kita ngomong sesuatu yang dia tidak sampai ya, pengetahuannya tidak sampai ya, logiknya belum dimainkan lah, karena memang pengetahuannya minim ya. Jadi ibaratnya mengajarkan warna pada orang buta, membisiki sesuatu pada orang tuli, ya percuma lah. Kemarin aku tanya, mana bukti surat penetapan tersangka, mana bukti SIPP, register perkara pidana yang ada di PN Medan atas nama Julius, dan itu tidak pernah ada gitu loh. Ini untuk pengetahuan, dengarlah. Agar banyak orang Indonesia ini cerdas, tidak dianggap goblok. Masa rakyatnya dianggap goblok? Ya. Ketika kau dipanggil dalam peristiwa penyelidikan, kau tidak disumpah. Sudah? Keterangan yang kau beri tidak dibawa sumpah. Paham? Oke. Kalau kalian sudah paham, dari lidik menjadi sidik, sudah ditetapkan tersangka, maka semua tadi yang memberi keterangan diulang sumpah lagi, disumpah lagi. Saya nggak tahu apakah bisa kita membuat keterangan tidak dibawa sumpah. Nggak bisa. Apakah mereka memanggil orang ini jam 2 subuh untuk disumpahi semua? Saya nggak tahu kawan. Ya. Apakah jam 12 malam orang ini dipanggil semua diperiksa? Saya nggak tahu. Sehingga jam 4, semuanya maraton, tapi sudahlah. Jam berapa dia memeriksa ahli IT? Wah, tanggal 6. Kalau mau jujur-jujuran, tunjukkan surat permohonan ke kampus, ke rektor atau dekan. Di situ nanti kelihatan itu kawan. Ya. Aduh, sudahlah. Pemerintah, penguasa hukum menganggap rakyatnya goblok semua ya, beginilah. Tanggal 6 dibilang Rudy Simamora diperiksa. Mana ada tanggal 6 dia diperiksa? Aduh. Yang benar aja. Orang tanggal 7 dia dijemput langsung tanggal 7 malam dia baru diriksa.
di hadapan pengacara jam 10 malam. Ya, sudahlah, biarkan aja itu ya. Aduh, Nabi gila lagi. Napal naik lagi. Halo Napal, ada yang mau disampaikan? Belum. Tidak tahu malu kawan. Ya, ini orang tidak pernah bicara hukum, berurusan dengan hukum nggak pernah. Tapi dia goblok. Kalau di penyidikan nggak disumpah Rut, di pengadilan nanti disumpah, itulah kau goblok. Coba aku tanya Pak Napal. Halo Pak Napal, apakah ketika kita mau buat BAP itu tidak disumpah? Iya, jadi gini deh. Oh, iya. Jadi gini, berdasar keterangan saksi itu adalah keterangan seseorang yang didengar keterangannya di depan persidangan di bawah sumpah. Itu pada saat pengujian di pengadilan. Tetapi untuk di tingkat penyidikan itu, kalau sudah statusnya sudah naik ke penyidikan dan sudah jelas statusnya sebagai saksi, maka dia wajib disumpah. Iya. Kalau tersangka tidak boleh disumpah. Tersangka tidak boleh disumpah. Untuk saksi maksudnya. Saksi. Ya, betul. Kalau untuk saksi dia wajib disumpah. Kenapa? Karena keterangan dia itu berdampak terhadap kepastian hukum orang lain. Kalau tersangka memang tidak perlu dan tidak boleh disumpah karena dia diberi kewenangan seluas-luasnya, bukan kewenangan, diberi kesempatan untuk membela dirinya, termasuk dia berbohong. Nah, nanti itu akan memberikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam keputusan hakim, apakah dia jujur atau tidak, berdasarkan fakta-fakta persidangan. Jadi seperti tadi yang sudah jelaskan, kalau masih dalam pengumpulan bahan keterangan atau barang interogasi atau penyelidikan, seseorang itu atau pihak yang diambil keterangan tidak perlu disumpah. Dia cuma diambil keterangan. Nanti kalau sudah naik ke penyidikan, saksi-saksi itu maupun ahli dia wajib untuk disumpah dalam berkas. Bahkan bisa ada petunjuk jaksa itu bahwa ketika seseorang dikhawatirkan tidak bisa hadir di persidangan, diambil berita acara penyumpahannya itu. Dibuat lagi secara terpisah, bukan cuma di BAP-nya saja, tapi dibuat khusus BA sumpahnya itu dengan menghadirkan rohaniawan. Kalau kita menuju pada KUHP. Sehingga baik di penyidikan juga tetap disumpah, nanti di persidangan kan semua yang dilakukan di penyidikan itu diuji di depan persidangan. Nah di situ di depan hakim akan sumpah lagi untuk seorang saksi. Jadi sumpah itu wajib itu sebenarnya. Kenapa? Karena hakim memutuskan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga hakim itu betul seperti Tuhan yang bisa menentukan nasib orang. Maka segala sesuatu itu langsung bertanggung jawab kepada Tuhan. Mungkin itu dulu lah kalau menyangkut penyumpahan. Terima kasih Pak Napal. Ya. Betul, kalau masalah itu ya betul. Tersangka, keluarga, saudara nggak disumpah. Kemudian satu lagi ya teman-teman, berbohong. ingin aku tunjukkan kepada teman-teman ya. Tapi kalau Bagaimana orang saksi-saksi lain harus disumpah ya. Bergaya Karena saya menjadi bilang ahli ini hukum karena ya. saya pengalaman. Di media sosial dia kerap kali ya menyampaikan sesuatu yang sebenarnya salah gitu. Ya itu tadi, ketika dia menyampaikan bahwa di tahap penyelidikan saksi itu tidak disumpah, kalau di tahap penyidikan itu wajib disumpah karena keterangannya menjadi dasar untuk pembuktian. Dan itu dikritisi sama netizen yang ada di live chatnya. Kalau nggak salah itu nickname-nya Hamba mengatakan bahwa yang disumpah itu di pengadilan bukan di penyidikan gitu. Tapi Rodianus ngeyel. Bahkan dia meminta pendapat dari seseorang ya, yang nickname-nya itu namanya Nabi Gila. Kalau nggak salah orang ini pernah mengaku sebagai seorang dosen di Kalimantan lah. Kalau dari suaranya kayaknya aku pernah dengar orang ini. Dan orang ini pun sama ngomongnya sama Rudi Yohanes, bahwa di penyidikan itu saksi wajib disumpah. Dan ini menurutku sebuah penyesatan ya. Karena pada dasarnya keterangan saksi yang akan dijadikan pembuktian itu adalah apa yang disampaikan di persidangan. Dan di persidangan itu kewajiban sumpah itu baru diberlakukan oleh hakim ya, sebagaimana pasal 160 ayat 3 KUHP. Saksi yang akan memberikan keterangan di pengadilan itu wajib disumpah sesuai dengan agama atau kepercayaannya. Jadi kewajiban sumpah itu hanya ada di persidangan pada dasarnya. Aku ngomong pada dasarnya. Di penyidikan saksi itu tidak wajib disumpah, kecuali ada alasan-alasan tertentu. Misalnya orangnya jauh, ada kemungkinan dia tidak hadir. Kemudian karena kondisi
dikhawatirkan orangnya meninggal dunia, kemudian ada tugas negara. Jadi kalau ada alasan-alasan tertentu, orang tersebut disumpah di penyidikan. Tetapi pada dasarnya di penyidikan itu tidak ada kewajiban untuk mengucapkan sumpah. Pada prinsipnya itu. Jadi ya teman-teman yang melihat kontennya Rudi Yohanes, ya berhati-hatilah, jangan ditelan mentah-mentah apa yang disampaikan, cross check dengan literatur yang membahas soal hukum. Bahaya ini. penyesatan dari seseorang yang sebenarnya belum layaklah untuk bicara terlalu jauh soal hukum. Bicara soal hukum boleh, tetapi mengklaim pendapatnya sebagai sesuatu yang lebih benar dari yang lain itu ya janganlah, apalagi sekelas orang semester 2. Demikian teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.